Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa marifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah yang pada kesempatan subuh pagi yang insya Allah subuh yang cerah ini, kita akan menyimak kemudian mendiskusikan surat Al-An'am ayat 122 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Mas'udin Ar-Rasyid SPDI. Sebelumnya marilah kita mendengarkan surat Al-An'am yang akan disampaikan oleh Bapak Firman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikian pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Bapak Firman. Untuk selanjutnya marilah kita simak kajian tafsir Al-Quran surat Al-An'am ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Untuk kita semuanya mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan iman Islam kita, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam pengajian, dan kita semuanya
Jadi orang-orang yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, soleh-solehah, bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga serta untuk banyak manusia lainnya. Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita. Ala hadina wa lakunatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan hancak kita, yaitu membahas surat Al-An'am ayat 122. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita memakan makanan daging hewan yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan Allah melarangnya memakan makanan daging dari hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Jadi Allah selalu terus memberikan petunjuk kepada kita agar kita baik ya dalam hidupnya, lurus, bersih, benar, selamat dunia dan akhirat. Tetapi ayat selanjutnya itu menyebutkan bahwa setan itu akan terus mengganggu kita supaya kita itu berbeda dengan apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya ini pertanyaan kepada kita, ya, pertanyaan kepada kita tentang perbedaan antara orang yang seperti mayat dan orang yang hidupnya itu hidup. Ada orang yang hidup tetapi hidup, ada orang hidup tetapi dia mati. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijim minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Awaman kana, apakah orang yang telah mayitan, jadi mayat atau mati, orang yang sudah mati. Ini yang mati apanya ini? Orang hidup tapi disebut oleh Allah mati, yaitu orang yang imannya tidak hidup di dalam hatinya. Itu ya. Apakah orang yang telah mati hatinya, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Artinya hatinya yang tidak beriman itu dihidupkan oleh Allah menjadi beriman. Yang tadinya kafir kemudian
menjadi mukmin atau beriman, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lahu nuran, kemudian dan kami jadikan baginya cahaya. Kami berikan cahaya kepada dia. Cahaya itu bisa juga Al-Quran, bisa juga Islam, ya. Jadi mati hatinya atau kafir, kemudian menjadi mukmin, ya. Kemudian diberikan cahaya oleh Allah, diajarkan Al-Quran, hadis tentang keislaman, kebenaran-kebenaran, gitu. Yamshi bihi, sehingga dia bisa berjalan atau bisa hidup bersama-sama dengan cahaya itu, dengan Islam itu, dengan Al-Quran itu, finnasi, di dalam masyarakatnya, ya. Jadi tadinya mati hatinya, kafir, ya. Kemudian dia masuk Islam karena Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian dia mempelajari Al-Quran, hadis, dan sebagainya, sehingga dia hidup di dalam masyarakatnya itu dengan menerapkan Islam, menerapkan Al-Quran. Nah, ini apakah orang yang seperti ini itu sama kaman mathaluhu fid dhulumati, seperti, ya, sama dengan orang yang seperti orang di dalam kegelapan. Orang di dalam kegelapan. Berarti ini orang yang tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang Al-Quran, ya. Dia hidupnya dalam kegelapan. Laisa bi kharijim minha, sehingga dia tidak bisa keluar dari kegelapannya itu. Dia tidak bisa keluar dari kegelapannya, ya. Orang kafir itu tentunya beda dengan orang yang mukmin. Kalau orang yang mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Jadi muncul persaudaraannya dengan keimanan itu. Oleh Allah dipersaudarakan hatinya antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Tapi orang yang kafir saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Mereka sepertinya nyatu, padahal hatinya itu tidak menyatu. Tapi orang Islam, orang yang beriman, sepertinya kayak musuhan aja gitu ya di mana-mana. Tapi sebetulnya hatinya itu saling bersaudara. Oleh Allah dihembuskan ke dalam hatinya itu persaudaraan yang kuat. Walaupun perbedaan sering terjadi, ya, perselisihan ini itu dan sebagainya. Tapi kembali lagi ketika Idul Adha bareng-bareng, sholat Id berjamaah di masjid, kemudian nyembelih hewan kurban, kemudian nanti setelah itu berbeda lagi pemikirannya ini itu dan sebagainya, ya. Karena orang yang beriman itu, ya, oleh Allah disebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, kepada orang yang beriman itu, ya, Allah berikan hati yang disebut tadi itu, ya, dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, innamal mu'minuna idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah saja, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran ataupun ayat alam ini, ketika diperlihatkan kepada orang yang beriman itu, zadathum imana,
bertambah yakin gitu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka itu tawakal, berserah diri. Ya, terserah Allah memberikan apa kepada saya. Karena semua yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Apakah jadi orang terkenal ataupun orang yang tidak terkenal, apakah banyak pengikutnya atau sedikit pengikutnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang penting berusaha gitu. Nah, itu ya tawakkalun. Ini orang yang beriman. Tapi orang yang kafir, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang yang kafir itu diperingatkan dengan macam-macam peringatan, sampai yang dari mulai yang lembut sampai pada yang keras. Ya, sama saja, sami mawon. Mereka itu la yu'minun, tidak beriman. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, tidak beriman. Nah, ini. Jadi beda ya. Hati orang yang beriman dengan hati orang yang kafir. Kalau hati orang yang beriman itu halus. Tapi kalau hati orang yang kafir itu keras. Ya. Wahya kal hijarah, seperti batu. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kalau batu itu walaupun keras, tapi dia bisa dibolongin, kemudian memancarkan air. Ya, itu batu. Tetapi kalau hati orang yang kafir itu tidak bisa, itu kosat ya. Asyaddu qaswah, tidak bisa itu mengalirkan kebenaran atau keimanan dari dalam dirinya. Itu kesat. Sehingga di sini disebutnya apa? Laisa bi kharijim minha, saking sudah kesatnya. Saking sudah kesatnya sehingga sulit untuk keluar itu, karena sudah jadi adat. Sudah jadi kebiasaan. Al-adatu muhakkamatun. Kalau kebiasaan itu sudah menjadi apa itu? Udah terjerat dengan hukum. Kakurungku iga, kalau kata orang Sunda itu. Sudah kakurungku iga sehingga tidak bisa keluar. Kita mau merubah, mau mengadakan perubahan. Oh, itu lebih banyak yang apa? Lebih banyak yang menentangnya. Karena apa? Karena perubahan memang susah untuk merubah dari satu adat kepada adat yang lain. Coba lihat anak-anak. Ya, anak-anak. Kalau disuruh untuk menggambar gunung, itu pasti 2 gunung gitu. Rata-rata gitu. Anak-anak gambar gunung, pasti 2 gunung gitu. Itu untuk merubah lagi nanti suatu saat di di bulan lain disuruh lagi anak gambar gunung, gambar sama 2 gitu, di tengahnya ada matahari ditambah dengan apa gitu. Nah, ini merubah kita yang sudah baik itu susah. Kalau kita sudah beriman ya, kita sudah biasa sholat berjamaah subuh di sini. Kemudian diajak oleh orang lain, nggak usah sholat subuh dah berjamaah, nggak usah sholat subuh berjamaah di masjid, udah di sini aja. Itu susah kan? Kita pengen jemaah, itu karena sudah jadi adat kebiasaan. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang sudah nyoba minuman yang keras, sok coba lagi, tambah lagi terus akhirnya sudah jadi kebiasaan ya, jadi adat. Kita mandiin, kita apa dengan berbagai macam cara, tetap aja begitu. Bahkan dimasukkan ke penjara pun mereka masih minta juga. Ya. Dan bisa itu keluar dari itu cuma sedikit ya. Nah, itu ya. Itu jadi beda ya antara orang yang tadinya mayat
kemudian dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya hidupnya, lalu hidup di dalam masyarakat dengan cahaya itu, dengan orang yang dalam kegelapan, dia tidak bisa keluar dari kegelapannya itu, sehingga dalam masyarakat pun dia terus ada itu. Kalau orang yang tadinya tukang maling, pindah kemanapun dia jadi tukang maling ini. Nah itu ya. Maling itu bisa juga korupsi ya. Pindah ke sini korupsi, dipindahkan ke sini korupsi, pindahkan sana korupsi. Itu. Apa dimasukkan penjara juga masih korupsi enggak? Allahu a'lam. Nah, ya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah zuyyina. Zuyyina itu dihiasi. Hatinya itu dihiasi bagi orang yang kafir itu apa-apa yang mereka lakukan dari keburukan itu. Jadi mereka itu merasa senang dengan apa yang dilakukan dari keburukan itu. Sudah merasa enak gitu. Orang yang minum walaupun dikatakan kamu jangan minum karena apa? Itu membahayakan kepada urat-urat saraf kamu. Nanti matamu jadi buta dan sebagainya. Badanmu jadi hancur. Ya, dengar enggak mereka? Ya, tetap aja mereka, karena apa? Karena sudah merasa enjoy dengan minum itu. Ya. Nah ini mah zuyyina lil kafirina makanu ya'malun. Sudah dihiasi hatinya itu kecintaan terhadap apa-apa yang mereka lakukan dari keburukan itu. Nah, zuyyina. Jadi mereka hiasi sendiri. Di sini tidak zayyana. Kalau zayyana Allah yang menghiasinya. Tapi di sini zuyyina, mereka menghiasi sendiri. Ya. Mereka sendiri yang menginginkan gitu. Itu. Nah, itu ya. Jadi itu perbedaannya itu. Ayat ini juga memperlihatkan tentang kekuasaan Allah. Bahwa Allah itu bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya mati menjadi hidup, atau mematikan yang tadinya hidup. Okay. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Ya, menghidupkan sesuatu dari yang mati dan mematikan sesuatu dari yang hidup. Dan Allah menghidupkan bumi ini dari yang tadinya mati menjadi hidup. Ya, itu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat kuasa sekali untuk itu. Oleh karena itu maka kita selalu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati kita tetap dihidupkan oleh Allah dan diberikan cahaya oleh Allah, serta kita sanggup untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kita harus selalu berdoa. Dalam sholat, dalam doa yang lainnya kita membaca surah Al-Fatihah yang isinya ada mohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu memohon selalu petunjuk. Karena apa? Bagi Allah gampang saja, kita ya orang yang sudah ibadahnya itu hebat, sudah berada di dalam jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, terus kita sombong. Bagi Allah gampang sekali itu untuk memindahkan dari yang tadinya taat kepada Allah menjadi orang yang maksiat. Atau ya, Allah menghidupkan dari orang yang mati hatinya. Allah menghidupkan keimanan keturunannya dari orang yang imannya mati. Nah, itu yukhrijul hayya minal mayyiti. Atau Allah menghidupkan seseorang, anaknya umpamanya keturunannya, dari bapak ibunya yang hatinya hidup, yang imannya hidup. Ini artinya apa?
Artinya bisa saja bagi Allah itu menjadikan anak keturunan dari orang yang kafir itu menjadi mukmin. Atau sebaliknya, ya, orang yang dari keturunan orang yang mukmin menjadi kafir. Wa yukhrijul hayya minal mayyiti yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Jadi oleh karena itu maka kita selalu berdoa kepada Allah dan jangan sombong, karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Walaupun orang pinter bener nih, bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Tapi kepintaran semuanya dari Allah. Orang hebat bener ini, bisa silat, bisa kungfu, bisa dan sebagainya. Wah. Tapi itu semuanya dari Allah. Ya, biidznillah, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hai. Jadi jangan sombong. Jadi 3 hal dari ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Pertama, Allah mempertanyakan kepada kita, apakah sama antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir? Nah, tentunya beda ya. Tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, Allah itu Maha Kuasa untuk menghidupkan iman dari orang yang mati imannya, kemudian memberikan cahayanya, memberikan petunjuknya, menjadikan dia hidup di dalam masyarakatnya sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Dengan orang yang hidupnya dalam kegelapan, ya, Allah juga sanggup atau Maha Kuasa untuk menjadikan orang yang tadinya imannya hidup menjadi mati, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita jangan menjadi orang yang sombong, karena semua kemampuan kita, semua kehebatan kita dalam apapun adalah karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin itu ya pembahasan pada pagi hari ini. Tidak usah banyak-banyak, tetapi bermakna, dapat kita ambil manfaatnya atau pelajarannya dari ayat yang pendek ini, surah Al-An'am 122. Tentunya yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Demikian paparan surat Al-An'am ayat 122. Kepada jamaah yang akan memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, memberikan tambahan dari ayat 122 surat Al-An'am untuk didiskusikan, dikaji lebih luas lagi. Kami persilakan pada para jamaahnya. Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang keras hati seseorang ya. Keras hati yang hati yang keras. Hati yang keras ya. Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz. Dari golongan apakah orang tersebut yang hatinya keras? Di saat beda pendapat, nggak cocok dengan apa yang mereka inginkan, dianggapnya musuh, marah-marah. Padahal orang itu ya
orang Islam juga gitu. Nah, cuman ya itu keras, saya bilang keras hati. Selalu marah-marah di saat beda pendapat, di saat nggak cocok dengan keinginannya gitu. Marah-marah, selalu marah-marah. Ya kadang ya istighfar juga, kadang juga ya. Cuman banyakkan marah-marahnya gitu. Ya, yang mau saya pertanyakan, manusia dari golongan apakah ini? Itu aja Pak Ustadz. Baik, pertanyaan dari Bapak Aris. Saya perlu perjelas lagi barangkali Pak Ustadz ya. Ada mungkin seseorang, individu atau kelompok yang pendapatnya harus mengikuti pendapat mereka atau dia, semacam kekeh gitu kan ya, dengan keras hati, bukan hatinya yang membeku keras, tapi ide dan pikirannya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dia. Ya kalau misalkan tentara, polisi dengan kekehan mau pakai senjata gitu kan, karena tidak berpendapat sesuai dengan dia, itu barangkali Ustaz. Jadi apakah kelembutan hatinya atau keimanannya yang ada di dalam hatinya, dan mungkin barangkali karakter atau bagaimana, silakan. Ya, barangkali kita harus membedakan antara hati yang mati, yang keras, ya, dengan hati yang sakit. Hati yang sakit. Kalau hati yang keras, yang mati, itu adalah orang-orang yang sudah kafir gitu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini orang kafir. Sedangkan orang-orang Islam yang berbuat keburukan dan sebagainya, itu disebut dengan orang yang fasik atau orang munafik. Ya kan? Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah tambah penyakitnya karena mereka terus bersikukuh dengan pendapat yang tidak baik gitu. Kalau mereka bersikukuh dengan pendapat yang baik, ya memang harus begitu. Bersikukuh dengan pendapat yang baik, memang harus begitu. Orang toleran itu adalah orang yang meyakini dengan pendapatnya sendiri bahwa pendapat itu adalah yang terbenar. Dan dia harus meyakini itu. Tetapi dia juga harus toleransi kepada yang lain, bahwa yang lain pun punya pendapat seperti itu. Bahwa yang lain pun berpendapat bahwa pendapatnya adalah yang terbaik menurut mereka. Jadi gitu ya. Kita harus meyakini bahwa pendapat kita ini adalah yang terbaik. Tapi kita juga harus kita juga harus toleransi kepada yang lain, bahwa orang lain pun punya pendapat bahwa pendapatnya atau keyakinan mereka adalah yang terbaik menurut mereka. Ya. Nah, beda dengan orang yang bersikukuh dalam keburukan. Nah, itu kan nafsu kalau itu. Bersikukuh dengan keburukan. Udah itu buruk, dikasih tahu begini juga dia tetap aja. Ya, oke, kamu jangan minum. Nah, kata apa? Ini bagus kok untuk supaya badan kita jadi jadi hangat gitu dan sebagainya. Dengan mencari-cari alasan, padahal itu buruk ya. Padahal itu larangan. Ini sama dengan orang-orang musyrik pada zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu ada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu ya. Ya, di mana mereka dikasih tahu bahwa
ini hewan yang disembelih oleh kita itu boleh kita makan dagingnya kalau disembelih oleh kita dengan mengucapkan bismillah. Nah, mereka bersikukuh, tidak. Yang bagus itu adalah yang mati sendiri, karena itu matinya disembelih oleh Allah. Kalian cari alasan gitu. Lah yang disembelih oleh Allah dengan disembelih oleh manusia, baikan yang mana? Ya bagusan yang disembelih oleh Allah dong. Allah Maha Kuasa. Padahal tidak seperti itu ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu adalah yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Tapi mereka tetap aja bersikukuh tuh. Itu orang kafir. Di kalangan orang yang beriman ada, cuman kalau di kalangan orang yang beriman itu lebih kepada bersikukuh di dalam pendapat atau madhab. Di dalam madhab. Jadi itu saja kalau kita toleransi madhab ya. Ini kalau antara orang Islam itu toleransinya toleransi madhab ya. Kalau dengan orang kafir itu toleransi beragama. Kalau kita toleransi bermadhab, harus dibedakan juga toleransi beragama dengan toleransi bermadhab. Ya, kalau toleransi beragama itu kita meyakini bahwa agama kita adalah yang terbenar dan kita juga menghormati orang lain bahwa mereka berpendapat bahwa keyakinannya atau agamanya adalah yang terbenar menurut mereka. Gitu aja. Nah, kemudian kalau toleransi beragama itu kita melaksanakan ajaran-ajaran Islam, agama kita, karena dianggap paling benar, tapi tidak boleh coba-coba agama lain ajarannya. Ya, umpamanya kita datang ke gereja kemudian ikut berdoa dengan mereka bersama, cara doa mereka dan sebagainya. Ya, itu tidak boleh. Ini toleransi agama. Tapi kalau toleransi madhab, kita meyakini bahwa pendapat kita adalah yang terbaik menurut kita. Ya. Dan tetapi kita juga harus menghormati bahwa orang lain juga berpendapat bahwa pendapatnya adalah terbaik menurut mereka. Ya. Menghormati ya. Kemudian kita melaksanakan madhab kita karena menurut kita yang terbaik, tetapi kita boleh juga melakukan atau mencoba madhab yang lain. Itu perbedaannya antara toleransi beragama dengan toleransi bermadhab. Ya, kunut menurut saya itu terbaik ya. Itu pendapat terbaik menurut saya. Tapi menurut siapa yang nggak kunut? Menurut orang lain, tidak kunut itu adalah yang terbaik menurut orang lain, ya kan? Kita harus menghormati itu. Nah, kita melaksanakan kunut setiap sholat subuh karena sesuai dengan keyakinan kita itu terbaik. Tapi ketika ada orang imam tidak kunut, kita juga tidak kunut juga. Itu toleransi bermadhab. Nah, atau sebaliknya. Karena semua madhab itu adalah baik hasil ijtihad dari para ulama yang tentunya kita tidak menyaksikan lagi ilmu-ilmu mereka dan niat serta ijtihad mereka yang sungguh-sungguh. Nggak ada hasil madhab itu yang main-main, itu nggak ada. Masa ulama mengeluarkan pendapat main-main? Nggak akan ada itu. Semua pendapat fikih itu semuanya adalah yang terbaik menurut mereka, menurut masing-masing. Imam Syafi'i, apa Imam Maliki, apa Imam Hanafi, apa Imam Hambali ya.
Itu semuanya diawali dengan niat yang baik untuk mengeluarkan pendapat itu ya. Jadi tidak ada yang tidak baik. Oleh karena itu kita yang mengikutinya juga semestinya begitu ya, mengikuti imam kita. Kadang-kadang kita mengikuti imam tetapi kita tidak mengikuti karakter imam itu. Ya kan? Kalau imam itu karakternya begini baik, ya kitanya malah berantem gitu. Nah, itu yang salah siapa? Yang salah bukan madhabnya, bukan imam, yang salah kitanya. Nah itu jadi karakter keras hati dalam hal madhab mungkin masing-masing sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita diingatkan agar kita tetap toleransi, ya. Kita tetap toleransi madhab antara satu dengan yang lainnya. Itu aja. Mungkin itu ya jawabannya. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sebelum pertanyaan dari Pak Firman, saya analisis dan pertanyaan Pak Aris bahwa yang dimaksud dengan sakit hati atau keras hati itu berlaku untuk muslim itu adalah penyakit kolbu ya. Jadi penyakit yang lebih kepada ditumpangi lebih kalah dengan nafsu ya. Jadi orang yang lebih berkekeh pendapatnya daripada orang lain, mungkin dia lebih hawa nafsunya lebih cenderung lebih besar gitu kan. Kalau golongannya mungkin golongan fasik ya, maksudnya mungkin ya. Jadi memang ada di masyarakat itu pendapat dia benar kekeh, berarti sakit hatinya itu penyakit kolbu kali. Ada penyakitnya itu barangkali ya. Jadi kalau pingin sembuh ya harus di banyak begini barangkali ya, kajian, banyak zikir, bahkan astagfirullahalazim, tapi dia kekeh gitu nafsu, malah ada yang ngeluarin senjata pistol tentara nih tembak gitu. Nah itu mungkin dia sakit hatinya ya. Mungkin perlu kita kasih resep untuk obatnya. Ya, obatnya seperti inilah, banyak thalabul ilmi, banyak zikir, termasuk ujian juga Ustaz ya. Ujian juga buat dia. Kasihan sebetulnya dia lagi hatinya lagi sakit. Kita berusaha tidak ada penyakit seperti itu. Pertanyaan yang kedua mungkin dari Pak Firman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung pertanyaan tadi yang hati keras saat ini berhubungan dengan pertama yang selisih pendapat tadi Ustaz ya. Saat ini kan lagi rame diberitakan soal zaitun Ustaz ya. Jadi yang berpendapat tadi dikatakan ada 4 mazhab, tapi punya satu mazhab Soekarno ya. Iya, mazhab Soekarno gitu kan. Itu kan salah satu mazhab kan menurut salah satu pihak Ustaz ya. Dan dari itu juga banyak juga pendukung yang mendukung pendapat yang satu ini gitu Ustaz ya. Saat ini, dan mungkin secara keilmuan mungkin beliau juga lebih banyak pengalamannya saat ya, tapi di satu sisi juga banyak yang berselisih, nggak seperti itu gitu kan, harusnya kayak gini gitu kan. Dan kalau kita lihat banyak yang aneh-aneh yang kita nggak tahu kok begini ya gitu. Dan pendapat orang juga udah bubarin aja gitu kan. Karena ya saya nggak tahu ya yang benar yang mana gitu kan. Tapi yang kalau pendapat saya sih yang saya pelajarin sekarang adalah yang benar gitu kan, bukan yang artinya yang secara ibadah pas rapat gitu kan. Quran itu kalamullah gitu kan, bukan dari perkataan Nabi Muhammad gitu kan. Ya kadang-kadang kan gitu kan pendapatnya kan menyikapi yang seperti itu, masalah yang sekarang beredar menurut pendapat Ustadz gimana gitu kan. Karena kan lagi rame nih.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat zaitun itu udah 3 kali saya itu. Zaitun itu tahun 2000, kemudian tahun 2005, kemudian tahun 2008 atau 2009 gitu ya, atau 2010 lupa lagi itu. Jadi 3 kali. Ya, saya melihat di sana bagaimana aktivitasnya dan sebagainya. Panji Gumilang juga dulu waktu SMA-nya di Gontor, kuliahnya di UIN. Sama dengan saya gitu. Ya, mulai ada muncul ke permukaan atau mulai terjadi perbedaan-perbedaan gitu ya, atau terjadi kesalahpahaman dan sebagainya, itu sudah sejak dulu. Karena dulu itu juga sebetulnya setiap yang mau jadi karyawan di sana, jadi karyawan tukang apapun, tukang nyabutin rumput sekalipun, itu harus hafal juz ke-30. Kalau belum hafal harus itu dulu ya. Dan untuk kurikulum sekolahnya yang digunakan dulu itu ya, itu menggunakan CBSA tahun 80 berapa ya? CBSA itu 86 apa 84 ya? 84-85 kan? Itu menggunakan itu kalau dinasnya. Yang lainnya menggunakan Depag gitu ya. Kemudian ada kitab-kitab, walaupun kitab-kitabnya tidak sama dengan kitab-kitab di pesantren salaf ya. Itu saya juga kaget ketika kemarin kok muncul yang seperti ini, tidak tahu apa motifnya gitu. Apakah dulu itu sudah disembunyikan sedemikian rupa? Tapi kalau untuk kalangan santri biasa, ya biasa, belajar biasa. Kayaknya sih ada santri-santri yang tidak sama dengan santri yang biasa gitu. Ada kan santri biasa, ada santri istimewa gitu. Mungkin santri yang istimewanya ini yang mereka ajari dengan ajaran-ajaran yang berbeda dengan santri yang biasa gitu. Saya juga tidak tahu kenapa ada perubahan yang seperti itu gitu. Mungkin karena keterpepetan biaya dan sebagainya, biasanya begitu. Karena ingin turun biaya dari mana gitu, kemudian tidak ada lagi kecuali harus melakukan itu gitu. Jadi dirubah gitu, profilnya itu jadi dirubah gitu. Kalau dulu disembunyikan, kalau sekarang harus diperlihatkan gitu, demi untuk apa gitu ya. Nah itu ya, jadi ada perubahan secara dohir yang diperlihatkan berbeda antara dulu dengan sekarang. Antara dulu dengan sekarang. Saya sedikit banyak mengetahui tentang tentang aliran dana yang masuk, sehingga zaitun ini gitu besar ya, gitu besar, langsung besar sampai 1020 hektar sekarang ini, 1020 hektar. Guru-gurunya dikasih, setiap guru itu dikasih untuk mengelola ya, satu orang 2 hektar. Dulu 1 hektar, kemudian 2 hektar.
dikelola oleh guru. Sebetulnya kalau lihat dari itunya bagus gitu. Anak-anak daftar masuk itu bawa sapi. Udah, hanya sapi aja satu. Waktu itu tahun 2000 itu harganya 9 juta. Ini sapi ini bisa menghidupi anak itu dari mulai dia masuk ke situ sampai jadi guru di situ. Itu sudah tidak bayar apa-apa lagi gitu. Wallahu alam di belakangnya ya. Itu dalam aturan yang dilihatkan kepada kita itu seperti itu ya. Dan sapi ini bisa memproduksi bermacam-macam. Susunya diambil, kemudian di sana buat pabrik susu. Kemudian digunakan juga untuk roti, buat pabrik roti di sana ya. Kemudian ada bebek banyak sekali di sana. Kalau di mana di Indramayu itu banyak sekali bebek ya. Itu juga ada bebek yang banyak. Telurnya itu untuk makan santri gitu. Dan untuk membuat roti dan sebagainya gitu. Makanan sapinya dari mana? Bikin lagi pabrik pembuat apa? Makanan sapi di sana. Kalau di kita itu kan di rumah punya punya mesin cuci itu kan hanya berapa kilo tuh untuk 3 kilo kali ya. Itu di sana itu tahun 2000-an sudah punya alat pencuci yang dibeli dari mana? Dari daerah, dari negeri, dari luar negeri lah. Dari apa sih ini ya? Yang bisa langsung mencuci 40 kilo pakaian. Jadi pabrik ini, pabrik itu, pabrik di dalam itu semua. Ada semua di dalam gitu. Nah, itu terjadinya kan zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto kan? Iya. Ya biayanya ya iya dari situlah. Ya itu ya. Kan pesantren-pesantren itu susah sekali untuk cari dana itu. Tapi dia kok bisa begitu ya? Nah itu ya. Jadi ada yang membackup. Ya itu biaya kalau biaya. Yang penting kan kita ajarannya itu ya. Nah kalau ajaran yang dulu yang diperlihatkan kepada kita, ya bagus berarti biasa seperti kita ya. Tapi kalau sekarang harus melihat seperti itu, apa benar apa tidak, ini perlu juga diteliti ya kebenarannya. Tapi semua yang kemarin kita mendengarkan wawancara Pak Panji Gumilang itu, semuanya itu ada yang benar, ada yang tidak benar yang dikatakan oleh media itu. Seperti naik haji umpamanya. Kan dalam media itu naik haji itu tidak usah ke Arab, cukup dengan mengelilingi Az-Zaitun saja, tawaf di Az-Zaitun saja. Ternyata Panji Gumilang itu punya kalau untuk kalau untuk naik haji itu apa? Pak Undang? Travel haji. Setiap tahun ada yang dihajikan. Jadi ada beberapa yang benar, ada beberapa yang salah. Maka sikap kita adalah untuk inja akun fasikun binabain fatabayanu, itu harus kita cek and recheck. Jadi jangan langsung diambil saja apa yang ada di dalam media itu. Karena zaman sekarang adalah zamannya zaman Dajjal ya. Di mana fitnah itu yang luar biasa gitu. Kita ini difitnah, diserang dari sana sini gitu. Ya. Munculnya kampret dan cebong juga mungkin karena ada orang-orang yang menggoreng itu ya, yang memfitnah sebangsa Dajjal. Itu. Awal Dajjal udah mulai ada ya? Iya. Kan bisa juga kan suaranya di rekayasa. Jadi emang sekarang itu lagi yang saya tahu ya, itu nama namanya AI.
IQ itu dia untuk dari kita diem aja tuh bisa ngomong suara dan suara yang sama. Ada lagi. Jadi kita suara kita, mimik muka kita, bibir kita itu sama gitu dengan dengan teknologi itu. Itu lagi perdebatkan di Amerika itu. Iya. Nggak gitu. Tapi yang masalah ini Iya. masalah ini. Betul. Yang AI itu lagi marak, yang kayak dulu kan presiden Amerika ya, dia nggak ngomong ini kok, ada di videonya ada, padahal dia nggak pernah ngomong itu. Ternyata setelah diteliti pakai aplikasi namanya AI. Oh, jadi ada ya alatnya ya. Jadi dia suaranya sama. Iya. Bibirnya sama, itu seperti kita ngomong, padahal nggak ngomong itu. Iya. Jadi di rekayasa jadi gitu. Nah, lagi ramai. Itu proses kayak orang nggak bisa ngebedain antara dia ini yang asli mana, Roy Suryo loh. Iya. itu susah Pak, susah. Itu udah itu sama makanya ngeri pas bilang dia memang udah. Tapi awal masalah ini mudah-mudahan. Jadi memang secara politis itu dijadikan sarang. Ya, secara politis itu dijadikan sarang di sana, perebutan politik di sana itu ya. Dulu yang memegang apa? Zaman Pak Harto. Itu orang-orang Golkar. Ya. Kemudian kesininya dulu digunakan oleh yang jadi perebutan. Zamannya Senturi itu, zaman Bank Senturi, justru di situ yang terbanyak. Coba lihat ke sana, banknya Senturi semua itu. Di kantor-kantornya itu. Ya, mungkin kompleks ya. Masalahnya kompleks, tidak hanya satu permasalahan yang muncul kan hanya permasalahan hukum gitu. Permasalahan fikih yang ramai itu kan. Ini sholatnya begini, sholat itu dan sebagainya. Padahal itu ada masalah-masalah lain yang nempel di sana itu. Masalah politik. Masalah money laundering ya. Money laundering dan sebagainya itu di sana. Jadi banyak sekali permasalahannya sebetulnya ya. Kalau kita hanya bicara satu sisi saja, itu kita akan terjebak dengan itu. Ya, oleh karena itu ya kita tunggu saja bagaimana Majelis Ulama menentukan itu. Ya, mungkin Majelis Ulama lebih tahu ya. adanya apa namanya? Panji Gumilang itu kan kerjanya di mana? Di intelijen gitu. Jadi ya kita paham ya. Kita paham kan? Kayaknya. Itu saja mungkin ya. Cukup ya karena udah siang. Kan? Oh, tambahan. Enggak. Merujuk hasil investigasi Jawa itu, maka MU pengurus MU Jawa Barat itu memutuskan bahwa haram hukumnya memasukkan anak ke RSA. Ya. Itu ayah. Haram memasukkan anak untuk masuk ke situ. Itu anak-anak NU ya. Kalau Muhammadiyah? Itu dari NU Jabar. NU Jabar ya. Dari hasil investigasi Iya. Jabar. Maka NU Jabar memutuskan mengharamkan anak masuk ke RSA. Iya. Kalau Muhammadiyah? Memasukkan pesantren ke RSA, memasukkan anak pesantren. Iya. Itu NU kan ya. Kalau pendapat Muhammadiyah? Enggak ada. Oh, enggak ada. Jadi NU MUI Pak Am. Iya, oke deh. NU. Jadi tahun 2005 apa 2000 berapa itu ya? Itu sebetulnya sudah berselisih dengan Gontor ya. Karena pelajaran-pelajaran agama di sana itu menggunakan buku-buku dari Gontor, bahasa Arabnya, fikihnya dan sebagainya. Itu sudah terjadi begini. Sampai ada perdamaian dan sebagainya itu tahun 2000 sudah ada gitu. Artinya pusat
yang dijadikan sebagai patokan untuk pesantrennya saja sudah berbeda ya, walaupun dia alumni dari sana. Wallahu alam ya, wallahu alam. Jadi kita ngikutin juga apa yang ini oleh ulama, para ulama ya, oleh majelis ulama gitu. Karena mungkin mereka sudah meneliti dan sebagainya. Gitu ya. Kalau dianggap haram ya berarti bagi orang-orang yang meyakini pendapat itu, berarti dia tidak memasukkan ke situ. Dan mungkin orang-orang NU jarang yang masuk ke situ. Ya, putusannya kan masih lokal. Nah itu putusannya lokal kan? Harus dibuatkan oleh PBNU pusat. Ya itu. Karena yang mengharapkan kan baru NU Jawa Barat. Betul. Jadi baru pendapat perorangan atau lembaga yang di daerah gitu, di daerahnya situ. Ya, orang-orang NU yang ada di daerah Jawa Barat, ya kalau dia meyakini pendapat NU itu atau Majelis Ulama NU, maka dia harus mengikuti itu. Tetapi yang namanya keputusan yang bersifat fatwa, itu kan fatwa ya. Fatwa itu tidak mengikat ya. Walaupun itu dari Majelis Ulama pusat. Fatwa ulama itu tidak mengikat kepada semuanya. Ya, hanya mengikat kepada orang yang berpendapat itu saja. Kayak gitu ya. Dan yang mengikutinya. Yang tidak mengikuti tidak apa-apa, tidak wajib. Yang namanya fatwa itu tidak wajib. Itu bukan ketentuan dari Allah, tapi keputusan dari pemikiran manusia gitu. Itu fatwa ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Pak Undang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah paparan surat Al-An'am ayat 122, dilanjut dengan diskusi, dan selanjutnya semoga Allah memberkahi kita semua dan ada hidangan minuman di belakang. Mungkin insyaallah ahad depan panjang umur, sehat, kita ketemu lagi, dan kita doakan guru kita dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya Allah ya alamin. Demikian usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.